Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 32. Nekat. Rizka tersenyum. Mereka bercerita bersama-sama hingga Rizka berpamitan pergi ke toilet. Gue ke toilet sebentar ya, ucap Rizka. Iya, jangan lama-lama, ucap Alice. Rizka berlalu pergi ke toilet. Azi berpamitan juga ingin ke toilet. Ia berjalan perlahan menuju toilet. Saat ia melihat Rizka keluar toilet, ia menarik kembali tangan Rizka, masuk ke dalam toilet. Mereka saling menatap satu sama lainnya. Apa yang Om lakukan? Kita bisa ketahuan Alice, Om, ucap Rizka panik. Tenang saja sayang, Om ingin menikmati keindahan ini. Kita pergi ke villa sekarang atau, ucap Azi. Kenapa Om? Rizka tidak ingin melakukan hal yang di luar batas, ucap Rizka. Lalu kenapa kamu mau berpacaran dengan Om? Ucap Azi membelai pipi Rizka. Maaf Om, sebaiknya kita putus saja, ucap Rizka. Azi membulatkan matanya. Temui Om di hotel biasa. Jangan terlambat atau kamu menerima akibatnya, ucap Azi yang berlalu pergi. Mampus deh gue, gimana ini? Apa yang terjadi nanti? Batin Rizka. Rizka keluar. Ia perlahan berjalan menuju ruang tamu. Saat ia sudah sampai, ia sudah tidak melihat keberadaan Azi lagi. Alice, gue balik ya. Ada tugas penting nih. Teman gue minta dibantuin buat tugasnya, ucap Rizka. Iya Riz, besok-besok datang lagi ya, ucap Alice. Iya Alice, bye, ucap Rizka yang berlalu pergi. Rizka berjalan perlahan. Ia bingung akan berbuat apa. Ia menaiki taksi menuju hotel yang diminta oleh Azi. Setelah ia sampai, ia langsung masuk ke dalam. Ia berjalan menyusuri jalan. Dan ia sampai di kamar hotel Azi. Perlahan ia membuka pintu kamar tersebut. Dan masuk ke dalam. Ayolah sayang, sini. Azi menepuk ruang kosong di sampingnya. Perlahan Rizka berjalan menuju ruang kosong di samping Azi. Ia duduk di samping Azi. Lalu Azi mengangkat tubuh Rizka duduk di pangkuannya. Ternyata kamu gadis yang penurut, ucap Azi. Rizka tidak menjawab. Ia hanya diam saja. Azi perlahan mencium wajah Rizka. Karena sangat gugup, Rizka melingkarkan tangannya ke leher Azi. Ia memejamkan matanya saat Azi mencium pipinya. Kamu sudah merasakannya. Dan besok pasti kamu akan ketagihan, bisik Azi di telinga Rizka. Dengan sangat malu, Rizka tersenyum dan memeluk Azi. Dasar duda mesum, ucap Rizka dalam pelukan Azi. Tapi kamu menyukainya bukan? Ucap Azi. Dasar, ucap Rizka. Mereka berpelukan mesra. Hingga Rizka tertidur di dalam selimut tebal. Ia sangat merasa lemas karena ulah Azi tadi. Siang hari, Rizka terbangun. Ia melihat Azi tidur di samping tubuhnya. Rizka melihat ia tidak menggunakan... Ya ampun, apa yang sudah aku lakukan? Batin Rizka. Rizka terbangun, lalu ia memakai bajunya. Setelah itu ia bergegas pergi. Saat ia sampai luar, ia berjalan dan menaiki ojek agar segera sampai kosannya. Sesudah ia sampai kosan,
Ia langsung mengemasi semua baju-bajunya. Ia berniat akan pulang kampung, ke rumah orang tuanya. Sebab ia tidak ingin terlalu jauh berhubungan dengan Aziz. Kenapa aku terlalu bodoh? Pasti saat ini aku sudah tidak lagi, ucap Rizka. Rizka bergegas menuju kamar mandi. Setelah ia selesai mandi, ia langsung bergegas pergi dari sana. Ia berpamitan kepada ibu pemilik kamar kosnya. Lalu ia segera menuju stasiun bis. Setelah ia sampai, ia menunggu jadwal keberangkatan bis yang akan menuju kampung halamannya. Aziz baru terbangun. Ia melihat Rizka sudah tidak ada lagi. Lalu ia menelpon Rizka, namun tidak diangkat oleh Rizka. Kenapa dia pergi begitu saja? Aku akan segera menemuinya, ucap Aziz. Ia bergegas pergi menuju kosan Rizka. Setelah Aziz sampai, ia melihat ada penghuni baru di kamar kos Rizka. Ia menghampiri ibu pemilik kos tersebut. Permisi bu, di mana Rizka? Ucap Aziz. Sudah pergi pak, dia bilang dia akan pulang ke kampung. Ucap ibu pemilik kos. Kenapa dia pergi tanpa memberitahuku? Batin Aziz. Terima kasih bu, kalau boleh tahu di mana kampungnya ya? Ucap Aziz. Ia tidak tahu dari mana Rizka berasal. Saya tidak tahu pak, ucap ibu pemilik kos. Terima kasih bu, saya permisi dulu, ucap Aziz yang berlalu pergi. Aziz melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Saat ia di jalan, ia teringat mungkin saja Elis tahu di mana kampung Rizka. Aziz bergegas menelpon Elis. Halo sayang, kamu tahu tidak di mana kampung Rizka? Ucap Aziz dari telepon. Tidak tahu ayah, ada apa? Ucap Elis. Dia pergi dari sini. Katanya temannya ia pulang kampung. Ucap Aziz. Hah? Ya benar saja ayah. Ucap Elis. Benar. Coba kamu tanyakan kepada dia. Jika sudah, beritahu ayah. Ucap Aziz. Baiklah ayah. Ucap Elis. Telepon terputus. Elis langsung mengirimkan pesan kepada Rizka. Kamu di mana sayang? Gue mau pulang kampung Elis. Kenapa? Tidak apa-apa. Di mana kampung lo? Kampung S. Elis langsung memberitahu ayahnya, namun ia sangat penasaran. Kenapa ayahnya sangat ingin tahu tentang temannya tersebut? Mas, kenapa ayah sangat cemas kepada Rizka? Ucap Elis yang menatap wajah Karen. Kamu ingin mengetahuinya? Ucap Karen. Iya, jawab Elis cepat. Sebenarnya mereka sudah beberapa bulan ini pacaran. Ucap Kenan. Seketika Elis terdiam. Ia berpikir mengapa teman dan ayahnya menyembunyikan masalah sebesar ini kepadanya. Yang benar om, ucap Elis. Benar, buat apa om bohong? Ucap Karen. Pantas saja, dia tadi bilang sugar daddy dia sudah memiliki anak gadis. Batin Elis. Aziz mengetahui di mana kampung Rizka. Ia langsung menuju stasiun bis yang akan berangkat menuju kampung S. Saat Aziz sudah sampai, ia langsung mencari di mana keberadaan pacar kecilnya. Aziz bertanya kepada orang di sana, kapan keberangkatan bis menuju kampung S? Pak, saya mau tanya, bis menuju kampung S, ucap Aziz.
Sudah berangkat, Pak, ucap bapak tersebut. Sudah lama, Pak, ucap Aziz. Sudah setengah jam, Pak, ucap bapak tersebut. Aziz langsung pergi. Ia langsung masuk ke dalam mobilnya. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar ia segera sampai kampung pacar kecilnya. Aziz mengetahui di mana kampung S. Kalau dari kota A butuh waktu 3 jam untuk sampai ke kampung S tersebut. Aziz terus melihat bis yang ada di hadapannya. Ia juga menghentikan beberapa bis, namun Rizka tidak berada di sana. Aku akan mendatangimu, sayang. Kamu tidak tahu ya, kalau pacarmu ini sangat nekat, batin Aziz. Setelah malam hari, Aziz sampai kampung S. Ia bertanya kepada warga di sana, di mana rumah Rizka. Dan salah satu warga mengantarkan Aziz menuju rumah Rizka. Saat Aziz sudah sampai di depan rumah Rizka, ia langsung turun dan mengetuk pintu. Sebentar, ucap Rizka dari dalam. Rizka sangat terkejut melihat Aziz di hadapannya. Ia langsung menarik tangan Aziz menuju samping rumah. Apa yang Om lakukan di sini? Ucap Rizka yang sudah panik. Mau menyusulmu? Ucap Aziz santai. Sebaiknya Om pulang. Kita putus. Ucap Rizka. Tidak akan. Kau lihat saja apa yang akan Om lakukan. Ucap Aziz yang berlalu pergi. Aziz masuk ke dalam rumah Rizka. Ia duduk di bangku dan orang tua Rizka menghampiri Aziz. Malam, Pak. Bu, saya Aziz, pacar Rizka. Ucap Aziz. Rizka membulatkan matanya. Pacar. Ucap ayah Rizka. Ayah Rizka melihat Aziz dari ujung rambut hingga ujung kaki. Terlihat Aziz seumuran dengan ayah Rizka. Bukan begitu maksudnya, ayah. Ucap Rizka gugup. Saya akan menikahi anak bapak malam ini juga. Ucap Aziz cepat. Rizka membulatkan matanya, dan ayah Rizka juga membulatkan matanya. Ibu Rizka baru sampai. Ia membawakan Aziz segelas teh hangat. Ia terkejut melihat Aziz, Rizka, dan suaminya terdiam. Ada apa? Kenapa semuanya diam? Ucap Ibu Rizka. Tuan ini akan menikahi putri kita. Ucap ayah Rizka. Menikah? Ucap Ibu Rizka. Benar, Bu. Saya akan menikahi putri ibu. Ucap Aziz cepat. Rizka hanya diam saja. Ternyata Om Aziz sangat nekat, batin Rizka. Maaf nak, kamu tidak memiliki istri. Ucap ayah Rizka. Saya duda, Pak. Sudah 20 tahun saya menduda. Ucap Aziz. Rizka, katakan, kamu ingin menikah atau tidak? Ucap ayah Rizka yang menatap wajah putri satu-satunya. Rizka siap, ayah. Ucap Rizka dengan gugup. Baiklah, malam ini juga ayah akan menikahkan kalian. Ucap ayah Rizka. Ya ampun, Om Aziz sangat nekat seperti ini. Dan kami akan menikah sebentar lagi. Batin Rizka. Bersambung.